berperan untuk memberi kesembuhan, maka peran kita adalah menjaga dan memelihara kesehatan yang sudah Tuhan beri. Jadi kalau kita ini sakit kemudian Tuhan sembuhkan, puji Tuhan, dijaga yuk, jangan sakit lagi. Apalagi karena kelalaian kita sendiri. Kalau Tuhan selama ini sudah memberikan kita kesehatan, kita nggak pernah sakit, puji Tuhan juga. Jangan sampai sakit karena kelalaian kita. Ya kan, sepakat dengan saya ya, ini bagian kita. Nah, ketika saya sampaikan tentang sehat, sakit, sembuh, sakit, sesungguhnya bukan cuma sakit fisik. Karena memang kita mengenal ada 4 area kesehatan. Dan ini bukan cuma secara rohani ya, bahkan dunia sekuler pun, dunia kita mengakui ada 4 area ini yang harus dijaga kesehatannya. Yang pertama fisik, jelas kita harus menjaga kesehatan tubuh fisik kita. Tapi ada yang namanya sakit mental. Sakit mental sama menderitanya dengan sakit fisik. Karena sakit mental ini salah satu contohnya adalah depresi, kecemasan akut, mood swing, tiba-tiba down banget, tiba-tiba happy banget, dan itu mempengaruhi pekerjaan kita. Bayangkan kita lagi bekerja dalam meeting gitu ya, tiba-tiba kita menangis, tiba-tiba kita tertawa. Sakit mental sama mengganggunya dengan sakit fisik. Ada yang namanya sakit sosial, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sakit sosial ini artinya penyimpangan-penyimpangan di dalam diri seseorang yang tidak seyogianya, tidak lumrah bagi masyarakat umum. Contohnya apa? Pecandu narkoba. Karena itu bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang tahu, yang mungkin sering lihat berita, pecandu narkoba, bukan pengedar ya, pecandu aja, biasanya ketika ketangkap, mereka tidak dibawa ke penjara, tetapi ke rumah rehabilitasi. Karena mereka dipandang sakit. Oke, kemudian kita mengenal yang namanya area spiritual. Jadi area spiritual ini bukan cuma kita ya yang kenal ya. Sekali lagi ini tercatat secara klinis bahwa memang ada yang namanya sehat spiritual. Sehat spiritual menurut dunia ini adalah orang-orang yang mengerti makna dan tujuan hidupnya. Jadi mereka ini tidak merasa, oh aku cuma sebutir debu di dunia yang lebar ini gitu ya, enggak. Tapi mengerti makna dan tujuan hidupnya. Dan kalau orang itu mengerti makna dan tujuan hidupnya, maka ketika ujian datang, badai datang, dia enggak mudah stres, dia enggak mudah bunuh diri. Karena bagi dia, aku punya tujuan hidup, aku punya makna hidup. Nah, 4 area ini adalah tanggung jawab kita untuk kita jaga, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan sadar atau enggak sadar, kesehatan di area apapun selalu dimulai dengan gaya hidup yang dibangun di dalam rumah atau keluarga. Oke, saya kasih contoh. Kesehatan fisik biasanya identik dengan makan makanan sehat. Makan makanan sehat selalu dimulai dengan bagaimana orang tua, mama-mama, papa-papa memberi makan bayi-bayi mereka di awal usia mereka. Ya kan, ketika umurnya sudah 6 bulan, kemudian anak ini perlu diperkenalkan dengan makanan. Apakah orang tua ini memilih makanan yang sehat atau makanan-makanan yang pabrikan? Kemasan. Kemudian juga anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang dengan gaya hidup aktif, kehidupan aktif, seringkali menjadi anak yang aktif. Berbeda dengan anak yang dibesarkan di dalam keluarga atau rumah tangga yang enggak terlalu aktif. Kalau liburan tuh sukanya mager, scroll, telepon, HP gitu ya. Nah biasanya tipe anak-anaknya juga akan menjadi sama dengan gaya hidup yang ada di rumah tersebut. Nah, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, karena itu kita harus menjadikan rumah kita ini rumah yang sehat. Rumah yang sungguh-sungguh aman dan nyaman. Tetapi sayangnya ada bahaya mengancam keluarga kita. Di masa-masa ini, di zaman-zaman ini ada bahaya yang mengancam keluarga kita. 2 Timotius 3 ayat 1-5 berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, berapa banyak yang baca ayat ini terus merasa, iya, sungguhan terjadi ini dalam hidup kita. Jadi hamba uang. Berapa banyak berita yang kita dengar atau mungkin teman-teman kita sendiri tahu, jadi korban dari para penipu. Yang menipu, mendustai orang, bahkan membunuh demi uang, demi cuan yang lebih banyak. Membual, menyombongkan diri. Di zaman ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang pakai media sosial ya untuk flexing. Saya juga heran, kenapa gitu ya orang itu harus memperlihatkan kepada masyarakat luas, dia makan di mana, jamnya merek apa yang dia punya, dan dapat follower. Anak-anak muda sekarang ini lihat orang-orang seperti ini dan bilang, aku pengen jadi kayak orang ini. Nggak tahu kerjanya apa, pokoknya flexing terus gitu ya. Aku kepingin jadi orang yang kayak gitu. Jarang sekali anak-anak muda kita yang kepingin jadi pendeta, Ibu jemaat Tuhan gitu ya. Mereka kepinginnya lihat orang-orang ini karena ini terjadi di mana-mana. Kita nggak follow pun tiba-tiba dia muncul. Gitu ya, orang-orang yang memamerkan hartanya, memamerkan gaya hidupnya seakan-akan wah, dan ini yang dicari orang saat ini. Garang, suka berkhianat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selingkuh di mana-mana ya, kayaknya biasa gitu. Garang. Saya beberapa kali lihat video, nggak sering karena saya nggak suka juga, tapi kadang-kadang pop up gitu ya. Proses perpeloncoan, bullying yang terjadi di anak SD, SMP gitu. Di zaman dulu, saat kita lebih muda bukan enggak ada. Saya yakin ada juga. Tapi kok ya enggak segininya ya. Untuk menunjukkan kekuasaan, aku ini loh ketua kelasmu, ekotono aku, sampai memukul, menampar, menggigit, menjambak, menendang, tanpa memikirkan kondisi orang yang jadi korban itu. Hanya untuk menunjukkan kuasanya. Ketika saya lihat ini semua, saya berpikir, saya berdoa, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk keluargaku? Karena ini semua terjadi. Dan kalau Anda dengar khotbah hari ini, tanyakan juga pada diri kita sekalian, apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita. Dan yang saya sampaikan ini bukan cuma untuk anak-anak kita ya. Anak-anak di sini yang belum menikah, belum punya anak, suatu hari kau akan punya anak. Tapi juga untuk orang tua kita. Bayangkan kalau suatu hari mereka mungkin terkena kasus narkoba atau terkena kasus korupsi. Betapa menderitanya keluarga kita. Ketika saya memikirkan ini, Tuhan memberikan saya cerita Nuh. Maka hari ini kita mau belajar dari cerita Nuh. Kejadian 6 ayat 9 berkata demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul bukan follower ya. Bergaul juga bukan KTP Kristen. Bergaul itu bukan, oh aku melayani. Tapi bergaul itu sungguh-sungguh bersahabat dengan Tuhan. Mengenal dan dikenal. Tahu apa yang buat Tuhan sedih, tahu apa yang buat Tuhan senang, dan sebaliknya. Kita lanjut ke ayat lainnya, Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, judul khotbah saya juga diambil dari ayat ini. Bahtera yang menyelamatkan. Nah, kenapa Nuh ini harus membuat bahtera yang menyelamatkan? Ternyata apa yang Nuh alami ini enggak jauh beda dengan kita saat ini. Ada bahaya yang juga mengancam keluarga Nuh. Kita baca sama-sama. Ancaman pertama, kejahatan dunia zaman itu. Kejadian 6 ayat 11-12 versi BIMK. Tetapi semua orang lainnya jahat dalam pandangan Allah. Kekejaman terdapat di mana-mana. Allah memandang dunia itu, dunia saat itu ya, dan hanya melihat kejahatan saja. Sebab semua manusia jahat hidupnya. Di zaman Nuh ini, ketika Tuhan lihat dunia, Tuhan cuma bisa lihat kejahatan. Hanya kejahatan saja, kekerasan, kekejaman di mana-mana. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukankah hampir mirip ya dengan apa yang kita alami sekarang? Terus apa solusinya?
Apa kita tidak usah keluar rumah aja? Apa itu menjawab kebutuhan ini, menjawab ancaman ini? Tentu tidak, Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Yang pertama, kita ini kan makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita untuk berinteraksi dengan yang lain, bersosialisasi dengan yang lain. Kita perlu keluar rumah untuk bekerja, untuk sekolah, untuk berteman. Kita perlu keluar rumah. Memang betul di zaman-zaman COVID yang lalu, kita stay at home terus. Tapi akibatnya apa? Sakit mental banyak di mana-mana. Tubuhnya mungkin terselamatkan, tapi stresnya ini luar biasa. Di rumah aja, ketemu orang-orang yang sama, tidak bisa mengekspresikan diri. Stresnya tingkat dewa ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, luar biasa. Para pendidik juga mengakui kualitas pendidikan yang ada saat zaman COVID berbeda jauh dengan kualitas murid yang dihasilkan saat ketemu fisik. Daya konsentrasi, daya ingat, fokus berbeda jauh. Karena walaupun kita pakai media online tersebut tidak seefektif kalau kita bertemu langsung. Kita juga kalau cari jiwa, jadi garam dan terang seperti yang tadi Pastor Antoni sampaikan, nggak bisa kan di dalam rumah aja. Kita perlu keluar, bersosialisasi, berinteraksi, dengan demikian orang lain melihat terang Tuhan di dalam diri kita. Gitu kan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita nggak bisa diam di rumah aja. Yang kita bisa adalah kita memperkuat imun tubuh kita. Sehingga virus-virus penyakit di luar tidak menyerang kita. Kita nggak bisa hapus semua virusnya, tapi kita bisa memperkuat imun tubuh kita. Itu ancaman yang ada di zaman Nuh sewaktu itu, ancaman pertama, kejahatan manusia zaman itu. Ancaman kedua adalah air bah. Kita baca Kejadian 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku, Tuhan maksudnya, akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau tadi bicara tentang ancaman-ancaman yang mungkin kita bisa hindari. Tapi ini bicara tentang ancaman global. Air bah. Seluruh bumi akan dihancurkan karena air bah. Sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Kalau sekarang seperti perubahan iklim, kita walaupun stay at home terus kita tidak bisa menghindari kan, bahwa memang dunia semakin panas. Populasi manusia semakin bertambah, yang artinya polusi juga semakin naik. Kita tidak bisa menghindari itu semua, kebutuhan makan meningkat seiring dengan pertambahan manusia. Sementara sumber daya terbatas. Kita akan belajar apa yang dilakukan Nuh untuk menyelamatkan keluarganya. Apa karakteristik yang ada dalam diri Nuh, sehingga Tuhan melibatkan Nuh untuk membuat bahtera yang menyelamatkan keluarganya. Dan ketika saya baca, saya heran ya. Maksudnya Tuhan ini kan Tuhan, Dia pencipta. Dia kan bisa ya, dunia ini dikasih air bah, semua hancur. Nuh dan keluarganya juga mati secara fisik, tapi dia ke surga. Tuhan menciptakan manusia baru lagi yang taat, tunduk sama Dia. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan? Kenapa Tuhan pilih untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya? Apa yang spesial dari dalam diri Nuh sehingga Tuhan berpikir dunia ini harus punya seorang Nuh? Apa yang membuat Tuhan berpikir bahwa dunia ini akan punya harapan, akan lebih baik kalau ada seorang Nuh? Apa sih karakteristik yang ada dalam diri seorang Nuh? Sehingga Tuhan memilih untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tidak membawanya ke surga, tetapi dipilih, diselamatkan. Untuk jadi tetap ada dalam dunia ini. Yang pertama, tadi saya sudah bahas 1 dan 2 di kebaktian yang awal ya. Yang ini kenapa saya tulis 3, karena memang ini adalah yang ketiga. Tapi saya akan sampaikan yang pertama gitu ya. Taat melakukan firman. Nuh taat melakukan firman. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, tadi di kebaktian pagi saya sampaikan bahwa kita bisa menerapkan nilai-nilai kekristenan di dalam rumah. Kalau keluarga kita, papa mama, kemudian kakak adik, anak belum percaya Tuhan, ataupun mereka mungkin percaya Tuhan, tapi belum maksimal gitu ya. Kita masih lihat mereka masih kompromi dengan dosa. Maka tadi di kebaktian pagi saya sampaikan kita bisa melakukan, kita bisa terapkan nilai-nilai Kristiani.
saling mengampuni, saling mengasihi, saling menerima, saling membantu, bisa. Tetapi yang saya mau sampaikan dalam ibadah siang ini, kita bukan cuma menerapkan, kita menjadikan diri kita sebagai contoh, teladan dalam melakukan firman Tuhan. Oke? Karena menerapkan agak berbeda dengan menjadi contoh, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebagai contoh, saya mama dalam sebuah keluarga. Saya bilang, kita di sini ya mau saling menolong. Ya, oke ya. Anak-anak ikut saya, saling menolong. Oke, kita mau saling menolong. Tapi saya sendiri enggak mau nolong. Mager gitu ya, ketika ada apa, bilangnya kamu kan sudah besar, bisa lakukan sendiri gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah saya menjadikan diri saya teladan dalam nilai-nilai yang saya terapkan sendiri? Jadi hari ini komitmenlah supaya kita sendiri juga menjadi teladan untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kita menerapkan sebuah prinsip, di sini, di rumah ini kita tidak boleh berbohong. Maka jadikanlah diri Anda dan saya sebagai orang-orang yang bisa jadi teladan untuk tidak berbohong. Ini sulit Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tahu. Dan kadang-kala kita nggak sadar melakukannya karena sudah kebiasaan. Papa mama dalam sebuah rumah merasa otoritasnya lebih daripada anak-anak gitu ya. Seakan-akan kita di atas nilai atau value yang kita bangun sendiri. Tapi sebenarnya tidak. Seorang bos di kantor yang bilang kita jam kantornya 8:30 ya, misalnya nih ya. Ternyata dia pun nggak pernah datang 8:30. Gitu. Apalagi dia bilang ini berlaku untuk semua gitu ya. Ternyata dianya enggak. Saya yakin dia akan mengalami kesulitan ketika dia hendak menegur staf-stafnya yang lain karena telat. Kita harus menjadi pelaku firman. Komitmenlah untuk menjadi teladan melakukan firman Tuhan. Sebuah quote yang terkenal dari John MacArthur mengatakan begini, "You are the only Bible some unbelievers will ever read." Engkau, saya adalah satu-satunya Alkitab yang dibaca oleh orang yang tidak percaya. Karena Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam hidup ini sangat mungkin ada orang yang tidak pernah mau baca Alkitab. Sangat mungkin keluarga kita pun tidak mau baca Alkitab karena satu dan lain hal. Tapi jadikanlah diri kita adalah satu-satunya Alkitab yang dibaca oleh mereka. Jangan jadi batu sandungan gara-gara kita gitu-gitu ya, mereka tidak mau kenal Tuhan. Tapi jadikanlah dirimu sendiri teladan dalam menerapkan nilai-nilai Kristiani. Jadi contoh, modeling. Kalau kita bilang berkata-kata yang lembut ya, yang lembut gitu ya. Apakah kita juga lembut gitu ya ketika menyampaikan gitu. Apalagi dengan bahasa tubuh gitu. Tangannya gini mungkin, matanya lebih lebar. Kalau bicara yang sopan ya, yang sopan gitu. Apakah kira-kira anggota rumah kita akan menangkap, oh ini loh kesopanan, kelembutan. Enggak kan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadikanlah diri kita sebagai teladan dalam berbuat baik sama seperti Nuh. Yang keempat, karakteristik apa? Yang kedua ini ya, karakteristik apa yang Nuh punya sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh dan juga keluarganya. Nuh itu puas dengan Tuhan saja. Kita mau baca lagi ayat tadi, Ibrani 11 ayat 7, bagian C-nya aja. Saya mau bacakan dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan demikian dunia dihukum, sedangkan Nuh sendiri karena imannya dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang baik. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, Nuh ini orang yang baik, tidak bercela di tengah-tengah dunia yang jahat dan keras. Tetapi ketika Nuh keluar dari bahtera itu, Nuh tidak mendapatkan pengakuan dari siapa-siapa bahwa Nuh itu orang yang baik dan benar. Alkitab tidak menjelaskan ya bagaimana orang-orang sejamannya, tetangganya ini memandang Nuh. Tapi dari kehidupan kita sehari-hari aja, kalau kita orang paling strict menegakkan kebenaran di kantor gitu ya. Sementara orang sekantor nggak ada yang segitu strictnya cuman kita. Biasanya kita kan paling enggak jadi bahan omongan. Jadi bahan rasan-rasan ya kan. Oh itu loh ya, sok bener, sok paling bener, sok paling jago gitu. Maka ketika dikatakan dalam Alkitab bahwa
semua orang dalam dunia itu melakukan kejahatan, sementara Nuh enggak. Saya kok yakin ya, paling enggak Nuh itu dapat rasan-rasan gitu ya dari tetangga-tetangganya, dari orang-orang sekitarnya. Dan bahkan menarik juga buat saya bahwa seringkali dalam Alkitab dikatakan Nuh, tidak pernah disampaikan Nuh dan keluarganya. Apakah keluarganya juga termasuk bilangan orang benar? Apakah istri, anak, mantunya Nuh itu termasuk dalam golongan orang benar atau golongan orang yang jahat tadi? Enggak tahu kita, karena memang enggak dimention dalam Alkitab. Tetapi ketika Nuh membuktikan bahwa apa yang dia dengar dari Tuhan itu betul, bahwa dia mesti membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dari air bah. Air bah ini tidak pernah diketahui oleh keluarganya dan juga orang-orang sekelilingnya apa itu air bah. Kita yang di Surabaya, puji Tuhan, kita nggak pernah tahu tsunami itu apa. Kita nggak pernah merasakan tsunami itu apa, tapi kita lihat dari berita, pernah berapa tahun yang lalu di Aceh. Kita bisa lihat, oh ternyata semenakutkan itu. Di zaman Nuh, nggak ada yang tahu air bah itu apa. Nggak pernah terjadi, dan nggak pernah ada rekaman video yang menunjukkan air bah. Jadi saya nggak yakin Nuh itu bisa menjelaskan dengan tepat kepada istri dan juga anak mantunya bahwa Tuhan ini loh nyuruh aku membuat bahtera untuk air bah yang akan terjadi. Bisa jadi Nuh juga mengalami kebingungan itu, bahkan dicemooh oleh keluarga sendiri. Nuh tidak mendapatkan pengakuan dari orang yang lain. Tapi tidak menjadi masalah buat Nuh ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, melakukan kebenaran, melakukan firman-Nya berarti tidak mencari pujian manusia. Kita hari ini yang masih hidup, kita menganggap bahwa oh aku harus jadi orang benar, aku harus melakukan firman Tuhan untuk mencari pujian manusia. Mari yuk kita sama-sama belajar dari Nuh. Tidak mencari pujian manusia, karena belum tentu ada pujiannya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan jangan kita jadi patah semangat gara-gara nggak dipuji manusia. Karena sebenarnya ketika kita melakukan kebenaran, melakukan firman, kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahtera yang menyelamatkan, bukan bahteranya aja yang penting, orang-orang di dalamnya juga penting. Kalau hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan mendengar firman ini, maka pastilah Tuhan ingin kita menjadi Nuh dalam keluarga. Orang-orang yang membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarga kita.